Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Adik-adik yang terkasih, dimanapun adik-adik berada, salam sejahtera, dan saya perkenalkan, saya Romo Monang, ya, ingin menyapa adik-adik semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik. Ya. Jadi kabarnya semua sehat. Saya sehat. Bagaimana adik-adik? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan merenungkan, ya. Saya mengajak adik-adik untuk kita merenungkan tentang pelita, tentang kita berusaha untuk dapat berhemat listrik. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas, kita sudah merenungkan listrik itu berguna untuk kehidupan. Untuk kita semuanya, untuk adik-adik belajar, untuk adik-adik dapat berkarya. Nah, hari ini kita juga merenungkan bagaimana harusnya kita dapat berhemat listrik. Listrik harus dihemat dan semakin dapat digunakan untuk kebaikan. Halo adik-adik, apa kabar? Semoga semuanya sehat ya. Kali ini kita akan bernyanyi. Oke, bernyanyi. Lagunya bukan lagu dangdut, bukan lagu rock, bukan lagu pop, tapi lagu Bina Iman. Judul lagunya Bila Roh Allah Ada. Buat yang adik-adik nggak tahu liriknya, cari aja di Google. Ada banyak kok. Oke, Kak, musisi siap? Siap. Oke, mainkan. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Untuk itu, lebih dulu marilah kita berdoa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas anugerah untuk kami semuanya diberi kesempatan untuk dapat memperdalam iman kami sebagai anak-anak yang baik. Kami akan merenungkan tentang hemat listrik. Listrik yang diberikan kepada kami, tenaga yang digunakan untuk kami, untuk dapat kami berkarya. Anugerahkanlah kami dalam renungan ini agar dapat semakin menyadari bahwa kami harus berhemat listrik dengan sebaik-baiknya. Jadikanlah kami orang yang beriman dan menjadi anak yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo adik-adik, setelah tadi kita berdoa, kali ini Fathar mau mengajak adik-adik untuk merenungkan ya soal tadi bagaimana hemat listrik. Coba lihat gambar yang ada di sebelah sini. Ting. Oh ya, lihat ya. Di situ ada 5 nomor ya, ada 5 ruangan. Di situ ada Bapak, Ibu, Budi, dan Siti ya. Bisa dilihat. Kita lihat dari yang di atas. Itu nomor 1. Ada Budi. Budi sedang ngapain? Budi lagi malas-malesan. Lagi malas-malesan ya. Masa siang-siang tidur-tiduran dan lampunya nyala. Bisa dilihat di nomor 1 ada berapa lampu yang nyala? Ada 1 yang di atas, 2 lampu tidurnya, dan 3 lampu meja belajar. Bayangkan adik-adik, ada 3 lampu yang nyala. Padahal siang-siang loh. Coba kita lihat lagi yang nomor 2, adik-adik. Itu di situ ada bapak lagi WFH ya, lagi kerja di rumah. Tapi lampunya juga nyala kan? Padahal siang-siang. Aneh kan? Yang ketiga, kita lihat ada Siti. Siti habis mandi, lagi hair dryeran. Lampunya nyala lagi. Ya, siang-siang juga. Nomor 4, kita lihat ada ibu. Ibunya Budi dan ibunya Siti ya. Lagi masak. Adik-adik tahu masak apa? Ya, Fathar juga nggak tahu dia masak apa ya. Yang jelas kita lihat lampunya juga nyala.
Nah, adik-adik, yang nomor 5 lebih parah lagi loh. Itu ruangan kosong, nggak ada siapa-siapa, tapi lampu nyala, TV-nya nyala, ya, kipas angin nyala, radio juga nyala. Siapa yang nonton TV? Nggak ada kan? Nah, adik-adik, kalau dilihat dari semua nomor tadi, semua gambar, itu lampunya nyala semua loh. Padahal siang-siang, kan siang-siang kan terang. Kalau misalnya kita matiin lampu juga masih tetap kelihatan kok. Tinggal kita buka aja jendelanya, ya. Jadi adik-adik, pesan Frater, di rumah kalau siang-siang jangan nyalain lampu kalau lagi nggak dipakai ya. Kalau bisa buka jendela, ya udah buka jendela aja. Oke adik-adik, jangan lupa menghemat listrik. Oke. Adik-adik, setelah tadi kita merenungkan ya, lewat kisah tadi ada Bapak, Ibu, Budi, dan Siti. Kali ini Frater ingin mengajak adik-adik untuk baca kitab suci ya. Coba adik-adik diambil kitab sucinya. Kalau udah punya, ambil di kamarnya. Kalau belum punya, pinjam ya. Pinjam bapaknya, pinjam ibunya, adiknya gitu ya. Tapi yang pinjam tetangganya, kelamaan. Oke, sudah diambil kitab sucinya. Mari kita buka Injil Matius. Oke, Matius ya, Matius. Ingat, Matius. Bab 5, ayat 13 sampai 16. Oke, sudah dibuka? Siap? Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik sekalian, anak-anak sekalian, gimana? Masih semangat? Semangat kan? Semangat. Ya. Saya akan mengajak merenungkan tentang tadi pelita. Pelita yang tadi Frater sudah bacakan, ya. Kita menjadi pelita, menjadi cahaya, ya. Jadi kalau Romo mengatakan pelita adalah cahaya, ya. Cahaya. Apa saja contoh-contoh dari cahaya? Ya, saya mau memberikan contohnya adalah lilin. Lilin yang nanti akan dinyalakan adalah pelita. Ya. Kemudian lampu, ya. Ini juga adalah contoh dari pelita. Ya, yang memberikan cahaya, yang memberikan penerangan, inilah yang namanya pelita. Ya. Jadi nanti adik-adik ditanya, apa itu pelita? Sudah mengerti, adalah cahaya. Contohnya ada lilin, ya, ada yang namanya lampu. Nah, ini adalah contoh-contoh dari pelita. Ya, pelita ini digunakan ya untuk dapat menerangi lingkungan sekitar supaya semakin dapat terang.
Jadi tempat yang gelap dengan lilin akan menjadi terang. Tempat yang gelap dengan lampu akan menjadi terang juga. Ya. Jadi gunanya itulah pelita. Jadi sudah mengerti ya, apa itu pelita? Ya, adalah cahaya. Yang kedua, apa gunanya pelita? Cahaya itu adalah untuk menerangi lingkungan sekitar sehingga bernyala. Tempat yang gelap akan dapat kita lihat karena semuanya dapat terang. Nah, ini contoh dari lilin dan juga dari lampu. Ya, kalau kita nyalakan lilin ini, ya, dengan korek api, ini namanya korek api, ya, ini namanya lilin, ya. Kemudian kita nyalakan, ya, nyalakan, mati lilinnya. Ya. Tenang, sabar ya, semuanya akan bernyala. Ya. Ya, inilah pelita, inilah lilin yang sedang bernyala, inilah cahaya. Nah, jadi dikatakan adalah pelita menerangi sekitarnya. Jadi dikatakan kalau pelita dimasukkan ke gantang tempat yang gelap akan seperti ini, ya. Dan kalau ditutup akan tidak berguna, ya. Karena apa? Karena dimasukkan ke tempat yang gelap seperti ini. Ya, sehingga malahan tidak bernyala orang sekitarnya, menerangi yang sekitarnya, lingkungan sekitarnya. Ya, jadi ini adalah nama juga adalah pemborosan. Sudah bernyala, kemudian dimasukkan ke tempat yang tidak bernyala, yang di bawah gantang seperti ini, tempat seperti ini akan tidak menerangi sekitarnya. Ya, jadi kalau ini hal seperti ini juga dikatakan adalah pemborosan. Ya, pemborosan. Kalau tadi sudah bernyala, kemudian dimasukkan tempat yang tadi tersembunyi, malahan tidak berguna untuk lingkungan sekitarnya. Ya. Kemudian, lilin ini pun, kalau terus-menerus bernyala, ya, lampu ini pun terus-menerus bernyala, ya, kemudian nggak pernah dimatikan, tapi kita tidak menggunakannya, adalah juga boros, pemborosan. Jadi kalau ya nggak lagi dipakai, nggak lagi digunakan, lilinnya, ya, matikan saja seperti ini. Wah, ya. Nah, jadi mati. Nah, ini sudah hemat listrik, ya. Hemat lilinnya, semuanya jadi hemat, ya. Jadi kalau adik-adik ya mau berhemat, ya, mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang bijaksana dengan hemat lilin dan juga hemat listrik, ya. Jangan lagi kita memboroskan listrik dan juga cahaya-cahaya yang tidak berguna. Kalau kita ingin makainya, kita akan nyalakan. Kalau tidak, kita matikan saja lilinnya dan juga ini lampunya. Ya. Jadi adik-adik jelas ya, bagaimana kita harus berhemat, jangan lagi boros. Ya. Kalau tidak pakai lilin, matikan. Kalau juga tidak pakai lampu, kita matikan. Terima kasih atas perhatiannya. Adik-adik, dengan Tomo tadi bagus ya, keren banget loh. Adik-adik pasti mendengarkan kan dengan baik keterangan Tomo tadi. Nah, kali ini Father mau ngajak adik-adik untuk merenung lagi, melihat suatu gambar ya. Bisa dilihat gambarnya di sini. Lihat, itu si Budi, itu sama tadi gambarnya. Itu si Budi ya, lagi ngapain coba? Nah, betul ya. Lagi main HP sambil tidur-tiduran ya. Sambil tengkurap dia. Main apa coba ya? Main ML, bukan. Dia main FF, main Free Fire ya. Tapi masalahnya ya, si Budi tidur-tiduran sambil main, tapi TV-nya nyala coba. TV-nya nyala, lampunya juga nyala. Itu ada berapa lampunya? Siapa yang bisa ngitung ada lampunya? Yang nyala, coba ya, ada satu yang di samping TV, 2 yang di atas ya, sama 3 yang di tembok. 3 loh nyala lampunya. Padahal siang-siang ya. Lalu itu juga ada radio nyala. Suara radio sama suara dari TV tabrakan. Siapa yang dengerin? Kan Budinya disumpel kupingnya pakai headset. Siapa yang dengerin? Nggak ada kan? Lalu juga kipas itu nyala. Padahal itu dingin loh. Lagi musim dingin soalnya di rumahnya. Terus yang paling parah itu airnya juga nyala itu di wastafel. Luber-luber jadinya, nanti tumpe-tumpe jadinya. Nah itu tuh Budi memboroskan energi ya,
Adik-adik bisa dilihat lampunya nyala, TV-nya nyala, radionya nyala. Nah, adik-adik kalau di rumah nanti, kalau adik-adik juga lagi main HP kayak gitu, dilihat ya, ada yang nyala nggak nih? TV nyala nggak? Kalau nggak dinontonin, kalau nggak dipakai, ya matiin aja gitu. Air nyala nggak? Oh, air nyala nih, tapi nggak ada yang pakai, matiin aja gitu. Apalagi lampu, ya, hemat lampu, hemat listrik gitu. Kalau emang siang-siang terang, ngapain nyalakin lampunya? Matikan saja yang tidak perlu. Oke adik-adik ya, sekali lagi, matikan saja yang tidak perlu. Oke? Anak-anak sekalian, adik semuanya, gimana? Masih semangat? Semangat ya? Semangat terus ya. Ya, tadi kita sudah merenungkan, kita di sekitar kita sudah ada listrik, ada lilin, ada cahaya, pelita, semuanya itu ya, itulah contoh-contoh pelita. Kemudian kita berusaha supaya bisa menghematnya. Nah, sekarang Romo mengajak adik-adik semuanya untuk dapat membuat tugas, ya, membuat tugas, menyampaikan niat-niatnya untuk dapat melaksanakan hemat listrik, ya. Jadi bagaimana kita bisa menghemat listrik di rumah kita masing-masing. Nah, Romo memberikan seperti ini contohnya, tulisannya, ya. Di sini dikatakan caraku menghemat listrik, ya. Caraku menghemat listrik, ya. Ini ada beberapa kotak. Nah, nanti silakan diisi, ya. Contohnya adalah misalnya caraku menghemat listrik, ya. Pulang dari kamar, ya, dari kamar, keluar dari kamar, kemudian matikan lampu, itu adalah caraku untuk menghemat listrik, ya. Itu salah satu contohnya, tugasnya nanti menulis di sini, ya. Itu contoh dari Romo. Silakan nanti adik-adik merenungkan, memikirkan, ya, bagaimana caraku menghemat listrik. Nanti kalau sudah ada pemikirannya, ada pendapatnya, idenya, dituliskan di kolom-kolom seperti ini, ya, dan diserahkan kepada Kak Justin dan Kak Nana di paroki HMTB Cicurug. Kedua orang ini terkenal di daerah ini, ya, maka nanti adik-adik menyerahkan tugasnya kepada Kak Nana dan Kak Justin. Adik-adik semuanya kenal kan, ya? Kenal, ya, harus kenal, ya, harus kenal. Nah, nanti dikirimkan bahannya itu kalau sudah diisi, ya, cara aku menghemat listrik dikirimkan ke WA Kak Justin dan Kak Nana. Terima kasih perhatian semuanya adik-adik, sehat semuanya, sukses, Tuhan berkati. Baik adik-adik semuanya, kita sudah selesai renungan kita tentang cara menghemat listrik. Dan tadi sudah juga kita diberikan contoh pemborosan listrik dan juga hemat listrik. Sekarang kita akhiri pendalaman iman kita dan renungan kita pada hari ini. Mari kita berdoa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa Maha Baik, puji dan syukur kami panjatkan. Bapa berkenan menyertai kami semuanya dalam pertemuan kami pada hari ini, walaupun dengan Zoom meeting, tapi kami sudah mengerti bahwa kami harus menghemat listrik. Bapa, sertailah kami, anak-anak-Mu, untuk dapat melaksanakan niat-niat kami, terutama yang baik, untuk dapat semakin menghemat listrik. Demi Kristus, Tuhan mengantara kami yang berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Makasih adik-adik. Tuhan berkati semuanya, sehat dan sukses. Ya. Adik-adik, kita sudah selesai renungan APP nih. Yeay. Untuk menutup renungan kali ini, kita bernyanyi yuk. Kita mau nyanyi judulnya, apa judulnya ya? Bentar ya. Oh, judulnya menghemat listrik di rumah kita. Oke? Adik-adik siap? Musisi siap? Siap. Mainkan. Ayo kawan, kita bersama menghemat listrik di rumah kita. Matikan lampu di
di siang hari, pakailah lampu hemat energi. Buka jendela, cahaya masuk, udara segar. Matikan listrik, matikan jika tak digunakan. Jika selesai mengisi baterai, lepaskan alat dari stok kontak. Gunakan alat berdaya kecil, lepaskan kabel jika selesai.